Itu yang terpenting. Ya, sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita kenal ya, seperti itu ya begitu. Seperti contohnya, Ya, Bung Karno bukan hanya bapak bangsa Indonesia, tetapi bapak dari Saddam Hussein, murid Bung Karno. Ya. Bapak dari Gaddafi, ya, murid Bung Karno. Bahkan ada seorang satria dari luar yang dikatakan oleh bangsa Indonesia, Bung, Anda adalah Soekarno masa kini. Apa jawaban beliau? Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Bung Karno. Justru saya adalah murid beliau. Siapa dia? Adalah Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Itu bukti bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa. ya. Dan bapak bangsa, seluruh bangsa. Itu, terima kasih. Ya, Pak Berti, terkait dengan Pancasila ini, bahwa memang tentu memasuki milenium ini kan Pancasila tetap harus hidup. Kemarin Pak Habibie dengan tegas mengatakan Pancasila itu bukan milik satu era, satu rezim atau satu pemerintahan. Pancasila itu adalah milik Republik Indonesia kemarin, hari ini, dan sampai kapanpun begitu. Tetapi kan bagi saya Pancasila ini kan ibarat tanaman yang perlu untuk kita pelihara, kita pupuk, kita tumbuh kembangkan begitu. Kira-kira pupuk, cara memelihara, memperlakukan Pancasila seperti apa begitu. Ini kan juga harus kita kembangkan sehingga kemudian menjadi katakanlah ideologi yang mekar begitu. Menjadi sumber inspirasi untuk menggerakkan bangsa Indonesia. Jadi maaf tadi sedikit saya koreksi. Jadi itu sebetulnya tidak perlu lagi kita mengatakan ideologi yang mengakar, tapi ini harus kita hidupkan kembali. Sebetulnya itu sudah harus mengakar ini. Yang mekar maksudnya? Ya, mekar. Okay. Ya. Jadi mengakar pasti mekar. Ya. Jadi yang terpenting harus ada suatu konsensus secara nasional bagaimana menggaungkan kembali Pancasila ini supaya lebih bercahaya lagi, lebih terang lagi. Sebab ini sudah mulai meredup. Dan kalau ini tidak dikawal dalam perjalanannya, saya khawatir pada suatu ketika dia akan padam. Ya, Romo, kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat kita itu sudah secara tegas hampir setiap saat mensosialisasikan 4 pilar bangsa ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Anda menilainya? Terima kasih. Kalau DPR saya senang sekali. Tetapi Pancasila, dia tahu nggak bahwa Pancasila itu lahir dunia itu tidak sendiri, 3 kembar saudara. Itu Pak. Baik. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 buku yang jumlah halamannya 3.255 halaman. Bukan yang BPUPKI buku hitam yang 650 halaman. Jadi DPR harus pergi ke tempat saya untuk melihat dan meminta fotokopinya supaya disosialisasikan kepada bangsa dan negara untuk DPR biar tahu sejarah negeri ini. Ya, ini obrolan kita menarik sekali, tapi tanpa terasa waktu kita juga sudah berada di ujung acara ini. Mungkin kesempatan pertama kepada Romo untuk bisa memberikan katakanlah catatan-catatan penutup terkait dengan tema Pancasila dan NKRI yang kita bahas pada sore hari ini, Romo. Ya. Semoga kata-kata saya ini didengar oleh DPR. Ya. Saya buka pintu untuk memberikan ajaran-ajaran buku-buku tentang Pancasila, demokrasi terpimpin, dan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Bila mana buku itu teralisir pada negeri ini, Indonesia akan aman tentram, gemah ripah loh jinawi. Baik. Toto titi kentem kertora harjo. Itu. Ya. Karena itu adalah satu gagasan dari founding father kita. Baik. Ya. Pak Berti, closing statement dari Anda terkait dengan tema yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih. Jadi pada forum ini saya juga ingin mengajak semua komponen bangsa supaya mari sekali lagi kita sama-sama saling merangkul, terus kemudian kita menciptakan suatu kesetaraan hidup berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu nuansa kehidupan yang kondusif,
aman, damai, dan sentosa. Ya. Nah, tapi saya mau ingin juga berpesan pada kesempatan ini kepada seluruh petinggi negeri ini sebagai bapak bangsa kita. Nah, tolonglah diberikan bagaimana guiding di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu secara nyata. Tentunya dalam bersikap, di dalam bertindak, dan seterusnya. Baik. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Berti, terima kasih juga Romo yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pendapat, berbagi perspektif di dialog aktual kita pada sore hari ini yang secara khusus mengupas mengenai esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan ini sungguh bermanfaat bagi bangsa dan negara kita dan bisa menjadi guidance ataupun juga pedoman sekaligus penuntun yang menjadi visi menentukan arah dan orientasi kita sebagai bangsa untuk maju ke depan. Sekali lagi terima kasih buat bapak-bapak sekalian dan pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita yang secara khusus pada sore hari ini mengupas tentang esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ansilema undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jayalah terus Indonesiaku. Thank you.